Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat insan praja dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya subscriber atau pamirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah di dalam negeri Indonesia sampai Sabang sampai Merauke, dan yang ada di luar negeri, di Sri Lanka, di Arab Saudi, di Hong Kong, di Brunei Darussalam, di Malaysia, dan semuanya saya doakan semoga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urus-urusannya, dan diberi kelancaran dan dibukakan rezeki-rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya dengan Bapak Ustadz Bapak Hadi Mulyoto kali ini mau mengonten di daerah luar negeri, yaitu di Arab Saudi. Konon di media itu kok sekarang akhir ini berubah, ada klub-klub malamnya, ada ya itulah. Mari kita lihat dari sisi goibnya gimana nanti penjelasannya. Negara yang penuh dengan keimanan dan syariah Islam sekarang kok di YouTube, di sosmed itu semuanya sudah disebarkan ada klub-klub malamnya. Terus saya mau tarik dari sisi goibnya, ingin tahu gimana kok bisa berubah negara yang Islami menjadi malah senang ada klub-klub malamnya. Maka dari itu mari kita buka, kita awali dengan produk dari beliau. Ini ada tasbih mutiara, terus ada produk lagi gelang. Ini ada gelang tasbih, ada mukena, ada air zam-zam, ada kupiah, ada serban. Ini semua dari produk beliau. Para sahabat semuanya, pemirsa yang setia dimanapun
berada kalau mau produk dari beliau, dari Sang Nur Cahyaning Nirwana, bisa menghubungi admin di Insan Praja. Nah, mari sekarang kita sama-sama melihat dari sisi goibnya, dari yang mengetahui seluk-beluk dari negara Arab Saudi yang sebelumnya itu negara Islami, sekarang kok malah senang ada klub-klub malamnya. Maka dari itu saya di sini mau mengonten atau mau menguak dari sisi goibnya. Gimana sisi goibnya kita tanyakan sesama biar tahu semuanya. Kalau kebenaran itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekhilafan hak milik manusia. Maka dari itu mari kita sama-sama tanya nanti dari sisi goibnya yang mengetahui seluk-beluk di Arab Saudi sana. Saya mau menarik goib yang mengetahui yang sudah Islam. Dan di sana negara Islam, saya mau tarik yang sudah masuk Islam. Mari saya protek dulu dari mediator ini. Kalau ada penusup nanti biar terpental dari tubuhnya. Tidak ada penusup dari luar atau dari dalam. Izin Sang Nur Cahyaning Nirwana, saya protek. Kalau ada penusup dari luar maupun ada penyusup dari dalam, dengan izin Sang Nur Cahyaning Nirwana semuanya terpental, tidak mengganggu bisik-bisikannya di jasmani rohani. Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Dengan izin Sang Nur Cahyaning Nirwana, saya tarik makhluk gaib yang sudah Islam, yang mengetahui di Arab Saudi, negara Islami, sekarang malah dibuat konten untuk membuat klub-klub malam. Makhluk gaib yang paling tahu saya tarik, saya masukkan ke dalam tubuh mediator. Di depan saya izin Sang Nur Cahyaning Nirwana hadir. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Yang izin Sang Nur Cahyaning Nirwana dengan tersebut. Assalamualaikum. Sang Nur Cahyaning Nirwana bisa bicara dengan bahasa Indonesia, bisa dimengerti kita semua.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang ini dari golongan apa? Saya dari golongan roh yang sudah Islam. Maaf, saya hadirkan ke sini mengganggu saudara. Sudah tugas. Ya, saya hadirkan ke sini. Saya ingin tahu di negara Islami seperti di Arab Saudi itu sekarang kok sudah terjangkau, malah ada klub malam itu gimana? Dari sisi goibnya itu gimana? Ingin tahu saja. Kan semuanya untuk negara Indonesia semuanya kan mengikuti dari sana negara yang Islami itu di Arab Saudi. Ya, itu benar adanya bahwasannya pemimpinnya diturunkan tahtanya pada anaknya. Pewaris tahta dari putra-putranya. Itu sebenarnya ajaran dari ayahnya atau dari ajaran gimana kok sampai ada ajaran seperti klub malam itu kan biasanya tidak boleh masuk di negara Islami itu. Begini, kalau ayahnya yang mengajarkannya Islam yang hakiki, tetapi tahtanya sudah diturunkan pada anaknya, anaknya adalah mendapat bisikan-bisikan dari pasukan-pasukan yang berseberangan dengan Islam, tapi masuknya dalam tubuh Islam sebagai pembungkusnya adalah Islam. Nah terus gimana efeknya nanti kalau umat Islam mengetahui seperti itu dianuti semua umat sak dunia ini, terus gimana nanti? Negara itu akan dirubahnya dari kodrat Allah Ta'ala menjadi negara yang berpaham berseberangan dengan Islam, tapi pembungkusnya Islam. Ya. Terus nanti efek-efek dari pengikut-pengikutnya yang diajarkan seperti klub malam kan di Islami itu, di negara Islami seperti di Arab Saudi kan sebenarnya tidak diizinkan lah ada klub-klub malam yang segitu rupanya, itu tidak boleh biasanya. Kok sekarang timbul itu, ada pertanda apa nanti di negara itu? Pertandanya nanti panutan orang Islam sudah akan berpindah, bukan dari Timur Tengah.
Islam sudah hijrah sekarang ke arah timur. Sekarang sudah mulai hijrah. Bukan di sana lagi tempatnya. Nanti di sana sudah berubah sekali. Semuanya dibawa ke sana. Yang punya pasukan-pasukan pemberontak Islam, pembungkusnya tapi Islam. Berarti kamu tahu Sang Nur Cahyaning Nirwana itu siapa? Saya tahu, tapi saya tidak boleh mengungkapkannya. Itu rahasia Islam. Islam yang sesungguhnya, Islam yang sejati, nanti tumbuhnya, pusatnya ada di daerah timur di dunia ini, yang menguasai semuanya. Poros dunia berasal dari timur. Nah terus gimana? Kan semua umat orang, semua sedunia ini kan mempercayai negara Arab Saudi itu negara yang Islami, negara yang diajarkan di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Ajarannya tidak boleh melanggar dari syariah-syariahnya. Gimana kok sampai terjerumus ke dalam seperti klub-klub malam itu kan sebenarnya tidak diajarkan yang Rasulullah. Terus gimana nanti efek-efeknya nanti di masa yang akan datang, gimana itu? Efeknya ke sana nanti sudah berubah semua. Nanti kalau yang tidak ngikut sama pemimpinnya pasti ditindas. Peninggalan-peninggalan Rasulullah mulai dihancurkan, mulai ditimbun sama kemaksiatan-kemaksiatan. Timbulnya ini suatu rahasia. Oh iya. Tidak boleh diungkap. Berarti pertandanya nanti kalau di negara Islami kok timbul seperti klub malam itu kan termasuk itu sudah dibisik-bisiki iblis yang sudah masuk ke kerananya di syariah Islam itu untuk membelokkan orang-orang yang berislami menuju jalan yang tidak Islami. Iya, di dalamnya itu berperan besar adalah orang kulit putih yang terjuluki dalam negara, peran besarnya adalah negara Paman Sam. Oh iya. Yang ditiru sama penerus tahta di kerajaan Arab Saudi itu. Oh iya. Ini mau bertanya lagi, kamu itu sudah masuk Islam, itu yang mengislamkan saudara pertama kali itu siapa?
saya sudah Islam sejak Nabi Sulaiman. Berarti umur saudara itu sudah beribu-ribu puluh tahun ya? Iya. Saya pengikutnya Nabi Sulaiman. Salam. Ya. Ini mau tanya, sisi goibnya, ini kan semua negara termasuk di dalam negeri Indonesia itu musibah demi musibah silih berganti, cobaan demi cobaan, virus-virus datang. Itu ada tanda-tanda gimana untuk peringatan manusia di dunia ini, biar gimana gitu untuk mengetahuinya, harus gimana orang-orang ini. Itu untuk penyeleksian manusia yang bersih dalam satu ajaran murni, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibarengi dengan hijrahnya, semuanya hijrah ke arah timur. Berarti yang arah ke timur itu adalah beliau yang kamu sudah tahu di sisi goibnya, sudah tahu ya siapa timur itu? Tidak boleh diungkap, ini rahasia. Oh iya, iya. Cukup yang sudah tahu aja. Oh iya. Pengikut-pengikutnya. Nanti tinggal manusianya sadar apa tidak. Saya harus ke arah mana? Ke arah syariat Islami, apa ke syariat hakikat, ajaran Rasulullah yang asli? Itu yang saya tahu. Berarti ajaran yang Rasulullah yang asli itu syariah dan hakikat itu bersamaan ya? Iya, sejalan. Tapi dengan satu kepemimpinan pewaris Rasulullah. Berarti kalau kita ibadah hanya menjalankan syariat saja, itu di hadapan Allah itu gimana nantinya? Sudah diterima atau belum kalau tidak pakai hakikat itu? Itu setahu saya yang mendalami itu manusianya saja. Nanti dipilah-pilah sendiri. Kita tidak boleh mengajak. Berarti nanti umat di dunia ini yang selamat dari bencana apa saja, itu umat yang gimana? Saya ingin tahu dari sisi goibnya, yang umat yang gimana yang selamat di dunia sampai nembus di akhirat nanti. Umat Islam yang menganut ajaran Rasulullah yang asli dan satu imam akhir zaman. Imam itu adalah pewaris Rasulullah. Berarti setelah
yang Rasulullah SAW itu tidak ada. Berarti yang meneruskan itu sebenarnya siapa? Saya kan ingin tahu dari sisi goibnya, gimana nanti diteruskan orang-orang yang gimana, orang-orang yang terpilih itu yang menjadi pemimpin akhir zaman nanti. Itu suatu panggilan dari dirinya sendiri nanti yang tahu. Nggak boleh disebutkan. Terus untuk pesan-pesan kita semua, biar kita itu sudah mengikuti di Arab Saudi kan termasuk negara Islami. Kita itu biar tidak mengikuti ajaran-ajaran yang tidak diajarkan yang Rasulullah. Kita harus gimana umat ini untuk pesan-pesan panjenengan gimana nanti dari umat, seluruh umat dunia ini biar selamat dari api neraka nanti. Nanti sebentar lagi alam yang menyeleksi, tapi atas perintah Allah Ta'ala. Ya, itu aja. Saya berterima kasih sekali kehadirannya, atas kedatangannya ke sini jauh-jauh dari Arab Saudi ke sini. Saya mohon maaf kalau mengganggu panjenengan di sana. Saya tarik ke sini untuk mengetahui seluk-beluk di Arab Saudi sana. Semua nanti yang berada di negara Islam hijrah ikut imam pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut berjuang semuanya. Ya. Kalau di Indonesia itu sudah ada pemimpin yang sudah ada pilihannya, itu bisa diungkapkan enggak, bisa diterangkan itu sebenarnya siapa untuk pemimpin akhir zaman ini dan seluruh makhluk di dunia ini, raja di dunia atau raja di makhluk gaib, itu sebenarnya siapa panjenengan beliau itu? Maaf, ini suatu rahasia, tidak boleh terungkap. Oh betul ya. Ya, yang saya tahu itu. Ya. Terima kasih. Sekarang saya sudah memahami semuanya. Atas kehadirannya sampai di Indonesia ini, saya berterima kasih sekali, sudah memberi wawasan luas sekali. Semoga semua umat yang menonton di channel ini semoga bisa menata hati, bisa mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sebenarnya, yaitu syariah dan hakikat. Dan sekarang mau kembali ke Arab Saudi atau mau singgah di majelis ini aja? Saya kembali ke asal. Nanti kalau sudah waktunya semuanya hijrah ke zaman baru, imam baru, sudah waktunya. Ya sudah, kalau gitu saya berterima kasih dan saya persilahkan untuk kembali ke tempat asal di Arab Saudi sana. Saya bantu atau bisa keluar sendiri langsung ke sana? Silahkan dibantu. Nanti roh makhluk gaib yang ada di tubuh mediator ini saya kembalikan ke asal
dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampurtahnya nirwana sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini sudah selesai, rasanya gimana Pak Adi? Ringan sekali maksudnya. Iya. Apa mengetahui di sana itu seperti apa? Kok sampean itu mengetahui seluk-beluk di sana itu ada petunjuk apa? Itu suatu rahasia. Oh gitu. Ya kalau gitu sudah, saya semuanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau ada kebenarannya itu hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kesalahan mutlak milik kita manusia, maka dari itu diambil sisi baiknya saja, tidak usah diperdebatkan, diambil sisi baiknya. Semoga yang senantiasa melihat atau menonton channel kami ini, saya doakan semoga semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusannya, dibukakan pintu-pintu rezekinya. Gitu Pak, kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.